Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait BPJS Ketenagakerjaan, karena beberapa hari yang lalu saya sempat posting terkait BPJS Ketenagakerjaan yang bansosnya terputus disebabkan ia memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan terbaca upahnya di atas UMP. Nah, di sini ternyata banyak masih yang salah paham terkait ini. Masih banyak yang beranggapan bahwa semua pemilik BPJS Ketenagakerjaan akan diputus bantuan sosialnya, atau semua penerima bantuan sosial yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan akan diputus bantuan sosialnya secara otomatis oleh sistem. Nah, ini masih keliru. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait hal ini dan akan meluruskan semua kekeliruan tersebut. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Jadi mari kita luruskan kembali pemahaman ini ya terkait BPJS Ketenagakerjaan. Jadi perlu kita semuanya ketahui bahwa yang diputus bantuan sosialnya secara otomatis oleh sistem itu bukanlah masyarakat atau KPM penerima bantuan sosial yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, melainkan KPM atau masyarakat penerima bantuan sosial yang upahnya atau gaji per bulannya itu ternyata di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Lalu apa hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan? Nah, di sini Bapak Ibu perlu semuanya kita ketahui bahwa upah minimum masyarakat tersebut atau setiap karyawan tersebut itu bisa terbaca dengan ia memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Karena saat ini Kementerian Sosial untuk DTKS-nya atau data terpadu kesejahteraan sosial tersebut itu sudah disinkronkan dengan BPJS Ketenagakerjaan juga, sehingga semua data penerima BPJS Ketenagakerjaan yang ada di dalam DTKS itu akan otomatis terbaca oleh sistem. Dan di sana yang menjadi penyebab adalah ketika pemilik BPJS Ketenagakerjaan dan langsung terdeteksi bahwa ia memiliki di atas gajinya di atas upah minimum provinsi, atau misalnya gajinya di atas upah minimum kabupaten, maka ini yang termasuk akan dinonaktifkan oleh sistem. Jadi tidak semua ya pemilik BPJS Ketenagakerjaan itu akan dinonaktifkan bantuan sosialnya, melainkan hanya mereka atau pemilik BPJS Ketenagakerjaan yang ternyata upahnya itu terdeteksi oleh sistem atau yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan langsung terdeteksi upahnya itu di atas upah minimum provinsi. Nah, jadi sampai di sini kita semuanya sudah sepakat ya bahwa tidak semua penerima bantuan sosial yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan akan diputus secara otomatis oleh sistem bantuan sosialnya, melainkan hanya penerima bantuan sosial yang kebetulan memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan di dalam BPJS Ketenagakerjaannya ternyata ketahuan penghasilan per bulannya itu atau gajinya per bulan itu ternyata di atas upah minimum provinsi. Dan terkait hal ini juga berlaku ya bagi penerima bantuan sosial BPNT atau bantuan pangan non tunai program sembako, dan juga penerima bantuan sosial program keluarga harapan, serta penerima bantuan sosial jenis lainnya seperti BLT adaptif dan juga BLT lainnya. Nah, intinya semua data yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila ia memiliki BPJS Ketenagakerjaan lalu kemudian terdeteksi melalui BPJS Ketenagakerjaannya itu ternyata upah per bulannya di atas UMP atau UMK, maka ia akan otomatis terputus oleh sistem. Selanjutnya di sini ada contoh kasus ya, ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar pada video saya yang sebelumnya. Di sini katanya untuk BPJS Ketenagakerjaannya itu nggak sesuai dengan nominal upah minimum provinsi. Bahkan bisa dibilang masih di bawah UMP, tapi ternyata keterangannya di DTKS setelah dicek di sana tertulis di atas UMP sehingga menyebabkan bansosnya itu terhapus. Nah, jadi sebenarnya ini untuk ketentuannya juga kami semuanya belum tahu pasti
terkait hal ini di pihak BPJS Ketenagakerjaannya. Karena ini juga terjadi di wilayah kami, ada salah satu KPM tersebut dari segi sosial ekonomi, KPM tersebut sangat layak untuk menerima bantuan sosial sebab KPM ini adalah orang tua tunggal. Nah, kebetulan di sini ada salah satu anaknya yang bernama Ayu Rizky. Di sini bisa kelihatan ini adalah anak pertamanya yang lulus SMA lalu kemudian langsung bekerja di sebuah UD, usaha dagang gitu ya, sebagai distributor produk tertentu sehingga ia didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, UMP di daerah KPM ini itu 3,5 juta per bulan. Tapi untuk gaji pokok anaknya ini hanya 3 jutaan. Jadi seharusnya ini masih di bawah UMP ya, karena UMP di daerah KPM ini 3,5 juta per bulan, sedangkan gaji pokoknya anaknya ini yang bekerja hanya 3 juta per bulan. Tapi kenyataannya seperti ini, bantuan sosialnya tidak masuk dan di sini keterangannya di data terpadu kesejahteraan sosial pada saat dicek seperti ini, yang warna merah ini sebagai gaji di atas UMP. Alias bansosnya terputus secara otomatis oleh sistem. Sehingga ini menjadi PR kami juga saat ini, masih dalam atau sementara dicari tahu sebenarnya yang menjadi patokan UMP itu apakah UMP pusat atau UMP tiap provinsi. Sebab ini kenyataannya gajinya untuk Ayu Rizky tersebut KPM ini itu masih 3 jutaan per bulan, sedangkan UMP di tempat dia tinggal itu 3,5 juta per bulan. Nah, di sini ada dua kemungkinan, bisa jadi pihak dari BPJS Ketenagakerjaannya ada ketentuan tersendiri pada saat penginputan data sehingga di sana untuk keterangan upahnya itu ternyata di atas 3,5 juta. Atau kemungkinan yang kedua bisa jadi juga ternyata peraturan yang berlaku di pusat yang diperlakukan sekarang itu UMP pusat atau UMP yang sekitar 3 jutaan gitu ya, bukan UMP yang tergantung dengan daerah masing-masing, karena tiap daerah itu sebenarnya untuk UMP-nya berbeda-beda. Sehingga untuk hal ini masih di dalam tahapan untuk mencari tahu ya untuk penyebabnya seperti apa dan solusinya bagaimana. Dan insya Allah kedepannya ketika saya sudah mengetahui solusinya seperti apa dan ternyata penyebabnya demikian, pasti akan saya update lagi informasi terbarunya di channel ini. Jadi pastikan buat Bapak Ibu semuanya, silahkan terus ikuti setiap perkembangan informasi terupdate terkait bantuan sosial di channel ini. Dan buat yang baru bergabung juga, silahkan klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate yang saya bagikan di channel ini. Dan juga jangan lupa bagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti bagikan ke WhatsApp grup atau ke Facebook, agar masyarakat yang lain, penerima bantuan sosial yang lainnya di luar sana juga bisa mengetahui terkait informasi yang terupdate ini. Baiklah, sementara itu saja dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.